Halo, siapa yang kamu cari? Shenzi, kamu pergi kemana saja? Sebentar lagi menikah dengan Tuan Li, cepat kembali. Aku Shenxi, lebih baik cari pria sembarangan daripada menikah dengan Li Yangchen. Si Playbay itu. Siapa? Halo, pesanan makananmu sudah sampai. Hai. Hai. Rp1 juta, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Menghilang dari hadapanku. Cantik, aku beritahu, aku bukan bos besar. Aku pengantar makanan, bukan penjual tubuh, jangan sogok aku dengan uang. Maaf, aku tidak tertarik. Oh, cukup berani juga ya. Lalu apa yang kamu mau? Mari, aku bisikan. Apa yang aku mau? Apa yang kamu lakukan? Sejak tadi malam sudah terasa aneh. Rumahnya dipasang perangkap Feng Shui. Lepaskan aku, bajingan. Ah. Hei cantik, kamu pasti punya musuh kuat. Racun tulang ini bukan main-main. Racun tulang? Ya, sesuai namanya, korban akan. Tulangnya terkikis racun dalam 3 hari dan tewas mengenaskan. Ada yang ingin membunuhmu. Kamu lihat apa? Bentuk tubuhmu bagus, tak bosan dilihat. Bajingan! Ini 3 juta, selain 1 juta tadi. 2 juta lainnya sebagai ucapan terima kasih telah menyelamatkanku. Rp1 saja cukup. Rp1? Ya, hukum sebab akibat harus seimbang. Aku selamatkanmu. Terima Rp1 sebagai penutup karma. Oh ya, orang yang pasang racun tulang ini bukan orang sembarangan. Aku sarankan kamu berhati-hati. Pamit. Bajingan! Ayah, bagaimana kabarmu? Siapa yang melukaimu? Beritahu aku, pasti ku balas dendam. Jangan balas dendam. Ayah. Musuh terlalu kuat, hari ini ku beri kamu kunci naga 9. Mulai sekarang, jangan menonjol, jangan ungkap identitasmu. Ayah. Ada yang datang, cepat pergi. Cepat pergi, cepat. Ayah tidak bisa. Ayah. Segel Kowon hampir terbuka. Sepertinya lain kali harus menjauhi wanita itu. Shang Detong. Dunia ini gila, berita bom aku kasih tahu. Si cantik nomor 1 di Haicheng, putri keluarga Shen. Shenzi, mabuk di tengah malam. Bahkan cari model pria untuk tidur, pria ini. Dari mana rezekinya, kalau bisa tidur dengan Nona Shen? Samalam, Nari Sekarang juga aku rela. Hahaha. Nona Shen, siapa itu? Aku lihat. Ah, cewek ini, bukannya kemarin malam yang minta 7 kali itu? APA, kamu yang tidur dengan Nona Shen kemarin? Shuang. Jangan dengar Shen ngomong kosong, itu. Keluarga Shen kan keluarga kedua di Haicheng, cari model pria. Mana mungkin carry orang seperti Gusheng. Kalian tidak percaya? Sini, aku tunjukkan.
Gigitan dia kemarin malam. Lihat. Palsu. Ini bukan Nona Shen? Dia kesini ngapain? Wanita merepotkan ini datang, cepat kabur. Gu Sheng, berhenti. Si, pria yang tidur denganmu kemarin. Bukannya tukang antar makanan itu kan? Gu Sheng, kamu sangat membenciku ya? Lihat lain. Dua nona, ada perlu apa? Kamu tidur denganku, kamu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Aku tidak salah dengarkan? Dia kemarin benar-benar tidur dengan Nona Shen? Aku tidak terima ini. Kenapa bisa? Nona Shen, kemarin kamu tidur denganku semalam. Aku selamatkan nyawamu, sekarang kita beres. Hah? Ganteng, tidur lalu tidak mau bertanggung jawab? Zi, aku kasih tahu, pria ini cuma ganteng, tidak mau bertanggung jawab. Kamu sudah siapkan mahar 5 juta untuknya. APA 5 juta? Nona Shen mau menikah duluan. Bahkan kasih mahar 5 juta. Sheng keren banget. Pergi sana. Kamu serius? Betul, asal kita nikah, 5 juta tunai. Sebuah Rolls Royce dan sebuah villa tepi danau semuanya milikmu. Wow. Gu, aku sarankan kamu berhenti selagi masih bisa. Memang banyak, tapi aku tidak tertarik. Kamu tahu tidak, semua ini bernilai lebih dari 200 juta. Kamu mengantar makanan seumur hidup pun tidak akan dapat uang sebanyak itu. Gu Sheng, apakah kecantikanku dan latar belakang keluargaku tidak pantas untukmu? Nona Shen, kamu ini putri orang kaya. Tiba-tiba bilang mau menikah denganku, kasih mobil, kasih rumah. Katakanlah, apa yang kamu mau aku lakukan? Gu Sheng, aku hanya ingin kamu jadi suamiku. Kalau kamu tidak mau bicara, Zuan, ayo, antar makanan dulu. Tunggu. Kakekku sakit. Kekuasaan keluarga sekarang di tangan paman kedua. Aku masak untuk menikahi Lilian Chen, putra keluarga Li. Kalau aku menikah dengannya, keluargaku lambat laun akan ditelan oleh keluarga Li. Jadi kamu pakai aku sebagai tameng? 1 tahun, selain mas kawin ini, aku akan kasih kamu 30 juta lagi, plus 2% saham perusahaan. Nilai pasarnya 200 juta, setelah setahun kita berpisah jalan. Banyak banget uangnya. 2 hidupku pun tidak akan dapat sebanyak itu. Dasar orang beruntung. Dapat duit, dapat wanita cantik. Cantik, pertama, aku tidak butuh uang. Kedua, aku takut ribet. Jadi maaf, aku tidak bisa bantu. Kamu tidak butuh uang. Kamu tidak butuh uang. Kerjanya cuma antar makanan. Aku juga bisa bantu bayar biaya pengobatan bibimu. Kamu menyelidikiku. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dalam, lihat apa ada yang bisa ku bantu. Aku peringatkan, kalau ada apa-apa dengan bibiku, aku tidak akan memaafkan kalian. Dasar keras kepala, brengsek. Zi, kita pergi. Aku tidak percaya selain dia. Tidak ada yang mau menikahimu. Sheng, kamu baik-baik saja? Sheng, kamu keren banget. Nona Shen cantik begitu, kamu tega menolak? Iya Sheng, aku salut, kamu benar-benar jantan. Pria sejati. Sheng, kamu kan sudah melakukan hal itu dengan Nona Shen. Langsung menolak seperti itu. Kurang baik deh. Aku punya rencana sendiri, HM. Sheng, Nona Shen cantik. Dan kaya, kamu tidak tertarik? Zuang, aku kasih tahu ya. Semakin cantik dan kaya seorang nona, semakin mudah cari masalah. Kalau Nona Shen cari pria lain buat nikah palsu, bisa selesain masalah nggak? Jangan ikut campur, antar pesananmu sana. Hei, Kau yang hancurkan kutukan cintaku? siapa kau? Berani-beraninya kau tidur dengan Shen Si. Sudah cari mati, masih berani hancurkan kutukanku. Ku beri kesempatan terakhir, dalam 1 jam. Minggat dari Hai Cheng. Hah, suruh aku pergi? Siapa lo? HMPH, nggak kapok sampai dapat masalah. Kakak Sheng hati-hati. Aduh. Aduh Zuang. Cari mati. Zuang gak apa-apa kan? Tahan ya, aku langsung antarmu ke rumah sakit. Gu Sheng,
kamu nggak apa-apa? Kau yang lakukan ini? Kalau nggak mau mati, tinggalkan Shenzi. Pergi dari Hai Cheng, atau yang berikutnya mati adalahmu. Zi, apa yang terjadi? Orang ini, dia nggak apa-apa kan? Baik, berani menyentuh muridku? Aku bersumpah, di Hai Cheng nggak akan ada. Tempatmu berdiri. Si tukang antar makanan suruh aku nggak punya tempat? Kita lihat nanti. Kita lihat saja nanti. Zuang-zuang, dua nona. Tolong bantu aku. Bawa Zuang-zuang ke rumah sakit dulu. Oke King ya, cepat bantu. Aku sudah pasang mantra pelacak di motornya. Berani sentuh orangku, kau nggak bisa lari. Ke sini. Tenang, aku pasti nggak akan biarkanmu terluka sia-sia. Dari ucapanmu, sepertinya mau cari orang itu lagi ya. Bahkan kalau aku dan Zi gabung. Cari pengendara motor itu di Hai Cheng, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kamu cuma tukang antar, punya kemampuan? King ya, ayo bantu Gusheng cari dulu. Sebenarnya ini gara-gara aku. Ngomong-ngomong Gusheng, biaya rumah sakit temanmu. Aku yang tanggung. Nona Shen, ini bukan urusanmu. Masalah ada pemiliknya, urusan biaya rumah sakit. Nanti pasti ada yang bayar dengan patuh. Lihat betapa hebatnya kamu, Ziku. Mau membantu membayar biaya pengobatan kalian, tapi tidak dihargai. Sok jago. Bisa menemukan orangnya? Meskipun kamu bisa menemukan orangnya, orang-orang itu bisa melakukan hal-hal gila. Apa yang bisa kamu lakukan? Kakak Sheng, benar-benar tidak perlu merepotkanmu. Lukaku tidak parah, tidak perlu bantuan Nona Shen. Bisa menanggungnya. Tenang, bukan hanya masalah biaya pengobatan. Aku pasti akan membuat mereka membayar dan memberi kompensasi yang layak. Ayo pergi. Hei Zi. Aku ingin melihat kamu yang tukang antar ini. Bagaimana caranya mencari jarum di tumpukan jerami, menemukan pengendara motor itu? Kamu ingin menggunakan trik peramal seperti ini untuk menemukan orang? Ketemu. Ikut aku. Naik mobilku saja. Dari dulu sudah tahu orang ini pasti mengerti sedikit tentang Feng Shui. Tidak menyangka bisa sampai sejauh ini. Hei Zi, kamu tidak benar-benar percaya. Omong kosong orang peramal itu, kan? Dia hanya melihat sekilas, bagaimana mungkin bisa menemukan? Benar-benar berhasil ditemukan. Hei, bagaimana caramu melakukannya? Mengingat musim panas tidak bisa membicarakan es. Apa maksudmu? Cermin penangkal sial, singa penjaga rumah, dewa turun ke air. Hebat. Siapa yang melukai saudaraku? Kamu ini siapa? Tahukah kamu? Ini wilayah Tuan Heisha Dao. Perani Berglit owner di sini. Heisha, ternyata dia. Heisha adalah penguasa bawah tanah Hai Cheng. Bahkan keluarga Li harus memberinya sedikit hormat. Gusheng, kamu hanya seorang tukang antar. Jangan terlalu memaksakan diri untuk gengsi, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Gusheng, Kingnya benar. Kekuatan Heisha tidak terukur. Dengan kemampuannya dalam Feng Shui, dia menguasai seluruh Hai Cheng selama puluhan tahun. Tidak pernah ada yang melihatnya bertindak. Karena orang yang melihat Heisha bertindak sudah mati. Jika kamu ingin membela saudaramu, sepertinya tidak mungkin. Kakak Sheng, cepat pergi. Kalian berapa? Making up tempat Tuan Dao Sebagai APA. Bisa datang senaknya. Pergi senaknya. Kakak Sheng, kalian cepat pergi. Aku yang menahan mereka. Tenang. Selama aku di sini, mereka tidak bisa melukaimu. Aku tanya sekali lagi, siapa? Naik sepeda melukai saudaraku. Perani sekali, milik besar. Mau tahu? Ayo. Aku akan memberitahumu. Cepat, serang bersama. Kalahkan dia dulu. Tak kusangka dia sehebat ini. Benar-benar di luar bayanganku. Apakah Shengge adalah ahli bela diri legendaris? Berhenti. Heisha, Bisa menemukan kesini dengan mantra pelacak. Kau memang punya kemampuan, sayangnya. Sudah kesuruh pergi, kau malah datang mengcari mati. Berani menyentuh orangku, hari ini akan kuambil satu tangannya. Bocah kecil berani. Kenapa tidak berani? Bagus, sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani menantang orang Daoye seperti ini. Formasi pengurung 5 elemen. Gusheng hati-hati.
Shengji, hati-hati. Haruska kukatakan kau berani atau bodoh? Tahukah kau ini adalah pavilion langit? Ini wilayahku, Doye. Metode Feng Shui orang ini lumayan. Kecuali... Pavilion Langit? Kau berani memberi nama seperti itu? Bahkan Gunung Naga Harimau, pusat Taoisme. Tidak berani memberi nama begitu. Kau hanya pendeta liar sesat. Benar-benar tak kenal takut, tak peduli hidup mati. Apa yang kau tahu? Dao Ye berbakat cerdas. Sekte-sekte terkenal bilang hatiku tidak lurus. Tidak mau menerimaku. Dao Ye mendapat berkah langit. Hanya 20 tahun, sudah mendirikan kerajaan besar di Haicheng. Bukankah ini sudah membuktikan segalanya? Bodoh. Bocah, bicaralah selagi masih bisa. Sebentar lagi tidak ada kesempatan lagi. Dao Ye, aku Shenzi dari keluarga Shen. Bisakah memberi muka pada keluarga Shen? Dan mengampuni Gu Shen? Dasar bodoh, dia jelas menjebakmu. Hampir lupa, Shenzi. Keluarga Shen pantas dapat muka dari Heisa? Akan kulakukan di hadapanmu. Bienu dulu sampai-sampai yang kau bawa ini. Selesai, seharusnya tidak ikut. Orang yang banyak bicara tadi. Heisha, kau berhasil membuatku marah. Tidak mungkin. Ampun. Sederhana. Bicaralah. Siapa yang menabrak saudaraku? Ya. Kamu siapa sebenarnya? Bahkan bisa memecahkan ilmu pengendalian jiwa? Ini bukan urusanmu. Sekarang bisa bilang? Siapa yang menyuruhmu menabrak muridku? Ya, aku terlalu banyak bicara. Aku bilang, itu keluarga Li. Keluarga Li menyuruhku memasang kutukan cinta di kamar Nona Shen. Lalu, menanam kutukan jahat pada kamu dan saudaramu. Keluarga Li lagi. Bagaimana ini? Keluarga Li sangat menginginkanmu. Gu Shen, kamu hanya diam melihat sih. Lompat ke lubang api keluarga Li itu. Ini bukan urusanku. Bilang, bagaimana kamu mau mengganti kerugian saudaraku? Kamu mau ganti rugi bagaimana? Aku ganti, biaya pengobatan aku ganti. Bagus. Juga, ganti mobil, ganti rumah, ganti wanita. Ganti wanita. Aku menyelamatkan nyawamu, kamu cari wanita untuk saudaraku. Tidak sulit kan? Tidak sulit. Aku ganti. Ini. Gadis-gadis cantik ini milikku. Kakak, hati-hati di jalan. Selamat datang kakak, lain kali datang lagi. Ayo pergi. Dengar, gadis-gadis ini tidak cocok untukmu. Nanti kakak carikan wanita kaya untukmu. Kak Sheng, kamu yang bilang itu. Pria memang serigala berbulu domba. Maaf, aku terlalu sederhana memikirkannya. Aku tidak menyangka keluarga Li begitu gila. Terima kasih ya. Ah, tidak perlu. Kita sudah sepakat. Aku membantumu menemukan dalangnya, kamu tidak menggangguku lagi. Sekarang kita sudah selesai. Kamu tidak mau menikah denganku? Aku tidak punya kebiasaan jadi tameng orang lain. Zuan, kita pergi. Kamu masih pria bukan? Kamu tahu tidak? Zi dapat banyak masalah karena kamu. Sudahlah Kinya, dia tidak mau. Kita jangan memaksanya. Cepat kembali, kakek tidak baik-baik saja. Apa? Aku segera kembali. Kak Sheng, rumah Nona Shen. Seperti ada masalah. Mau bantu dia? Wanita memang merepotkan. Shenzi belum kembali? Menurutku, langsung ikat saja dia. Bawa ke ranjang Tuan Li, hemat biaya pernikahan. Ibu benar. Tuan Li baru telepon aku. Sudah tidak sabar. Aku sudah menemukan cara menyelamatkan kakek. HMPH, bahkan tabib Seng tidak bisa. Kamu bisa apa? Masa bisa datangkan dewa? Dewa nggak bisa obati, aku bisa. Gu Sheng, kamu berani banget datang. Kalau kakek sampai kenapa-napa karena kecerobohanmu, gimana Zi bisa tetap di keluarga Shen? Dasar pengemis miskin. Berani-beraninya ngaku dewa. Zi, ini caramu? Nipu juga pura-pura yang bener dong. Kak, kakek paling sayang kamu, kok malah cari penipu begini? Gu Sheng bukan penipu. Aku percaya dia. 5 racun serang jantung, 7 lubang tertutup. Jahat banget caramu. Gak ditolong, 5 menit lagi mati. Cayam, berani-beraninya kutuk ayahku. Awas ya. Patahin tangan kakinya, buang dari Haicheng. Tunggu, Kak, kamu bela-belain dia, jangan-jangan emang ada apa-apa?
Aku ingatkan, nikah sama Tuan Li itu satu-satunya jalanmu. Jangan sampai cowok ganteng ini bikin Tuan Li nggak senang. Gusheng bukan sampah, aku ulangi. Keluarga Li, aku nggak mau nikah. Dari wajahnya, kakek punya banyak rezeki, bukan orang yang pendek umur. Jangan-jangan kalian yang berbuat jahat? Omong kosong. Awas ya, seret keluar dan pukul. Siapa yang berani? Sentuh dia, aku bunuh diri di depanmu. Jangan-jangan, Si, kamu jangan emosi dong. Biar dia coba, ya? Gusheng, aku percaya kamu. Zi, ini nggak lagi ngobatin, lagi sulap ya? Nggak masuk akal. 1 menit, racun hilang, dia bisa bangun. Beneran? Syukurlah. 1 menit? Jangan ngaco. Luka kecil aja nggak mungkin. Bisa sembuh dalam 1 menit. Kamu bukan nolongin, kamu mau bunuh ayahku. Cabut jarumnya. Kalau jarumnya dicabut, dia beneran mati. Kalau aku biarkan penipu kayak kamu tusuk ayahku pakai jarum. Itu baru nggak berbakti. Kakek, Kakek. Kakek, kamu kenapa? Zi, kan udah kubilang dia nggak bisa dipercaya. Gimana sekarang? Senor gara-gara penapa yang kamu bawa. Bikin kakek mati. Berani bunuh ayahku? Awas ya, nyawamu jadi taruhannya. Ayah, aku telepon Dokter Seng. sudah kubilang, cabut jarum, pasti mati. Nona Shen, sepertinya. Keluargamu benar-benar ingin kakek meninggal. Seseorang kunci Shenzi di kamar. Dan ikat penapu ini. Aku akan mematahkan tangan dan kakinya sendiri. Ayah, Tabib Seng sudah datang. Tabib Seng, cepat, selamatkan ayahku. Kakek Shen sudah. Terimalah kenyataan, persiapkan pemakaman. Kau yang membunuh ayahku, aku akan membunuhmu. Gusheng, apakah kau tidak punya cara lain? Kumohon. Kau masih bicara, kalau bukan karena kau membawa penipu ini kembali. Kakek tidak akan mati. Siapa bilang mati? Aku di sini, pasti bisa menyelamatkan. Si, jangan dengarkan omongannya lagi, orangnya sudah. Jangan berharap lagi padanya. Anak muda bodoh, bagaimana bisa menyelamatkan? Kalau kau bisa menyelamatkan, aku akan langsung bersujud sebagai muridmu. Kau tidak layak. Apa? Baik, aku lihat hari ini kau bisa berbuat apa. Sudahlah, ini adalah karma yang harus kubayar. Terpaksa membuka satu segel naga 9. Ini adalah teknik jarum naga 9 dari Gunung Naga Harimau. Naga mengaum kembali ke surga. Boleh tahu, Tuan adalah orang hebat dari Gunung Naga Harimau? Kau membunuh kakekku. Gusheng, kau membuat masalah besar. Si juga tidak bisa melindungimu. Sungguh lucu. Aku pikir kau adalah murid Gunung Naga Harimau. Ternyata hanya penipu jalanan yang bisa trik sulap. Takut apa? Sekarang energi jahat sudah dikeluarkan. Baru benar-benar menyelamatkan. Kakek, kau bangun. Tabib, apakah bisa? Tidak bisa. Tak disangka orang ini benar-benar punya ilmu pengobatan yang hebat. Karena orangnya sudah bangun, aku ada urusan, pergi dulu. Saudara muda, tunggu sebentar. Terima kasih atas pertolonganmu. Ini cucuku Si, dia belum punya pacar. Tidak tahu kau, ayah, mengobati, ngomong apa sih? Diam. Saud era muda. Si keluargaku. Kakek, aku menyelamatkanmu. Karena ada hubungan karma antara kita, sekarang sudah selesai. Aku pergi. Permisi. Si, tidakkah kau berterima kasih sendiri pada tabib ini? Gusheng. Terima kasih sudah menyelamatkan kakekku. Sama-sama. Sekarang kakekmu sudah sadar. Pamanmu juga tidak berani memaksamu menikah lagi.
Sekarang kamu juga jangan terus-terusan menggangguku. Kamu cuma bisa beberapa trik sok misterius, kan? Zi, menurutku kamu jangan berharap pada orang itu. Kamu sudah tidur denganku, ini fakta. Kamu harus bertanggung jawab. Waduh, Nona Shen, justru kamu yang tidur denganku. Bukan aku yang tidur denganmu, oke? Aku saja belum minta pertanggungjawaban. Resep ini nilainya minimal 10 juta, sebagai gantinya untukmu. Sekarang kita sudah selesai, kan? Zi, kamu tidak benar-benar percaya resep obat. Bisa bernilai 10 juta, apalagi ditulis di kantong delivery, kan? Kinya, jangan bicara seperti itu. Bu Sheng tidak akan membohongiku, aku percaya dia. Kamu cuma seorang kurir, mengandalkan kantong delivery. Membuat Ziku bingung. Kamu cuma seorang pria tampan yang tidak mau bertanggung jawab. Malas bicara denganmu. Oh ya, ada satu hal lagi. Aku punya tunangan. Tunangan? Kamu cuma seorang kurir miskin. Punya tunangan apa? Zi, sekarang kamu sudah tahu sifat aslinya, demi menolakmu. Dia mengada-ada tentang tunangan. Bu Sheng, tunangan apa yang kamu gunakan untuk menakut-nakutiku? Ini belum selesai. Sheng, buruan ke base, ada masalah. Manajer lagi cari-cari alasan untuk denda beberapa teman bulan ini. Kerja SIA. Oke, aku segera ke sana. Kamu terlambat 1 menit, denda 200. Dan kamu, Rating pelanggan turun 0.1. denda 500. Kalian ini, Apa gaji bulan ini tidak mau? Manager. ini tidak adil. Cuma terlambat 1 menit. Di sini, perkataanku adalah hukum. Tidak mau kerja, minggir. Manajer, cari uang tidak mudah. Jangan seperti ini. Kamu siapa? Perani Membela Amerika? Aku bisa buat kamu yang pertama kali dipecat. Manajer, kita semua kerja susah payah cari makan. Tindakanmu tidak pantas. Gu Sheng. Kamu cuma kurir, berani mengajari aku? Katanya kamu dekat dengan Nona Shen. APA. Sak Penteng, di sini, naga pun harus. Kamu juga harus tunduk padaku. Bicaralah. Berapa total denda untuk semua orang ini? Gu Sheng benar-benar ingin membela orang-orang ini. Baik, aku akan hitung untukmu. Untuk orang-orang ini, total dendanya minimal 100.000. 100.000? Bagaimana bisa 100.000? Tidak bisa bayar kan? Tidak bisa bayar? Lebih baik kamu diam saja dari sekarang. Kamu dan kamu, mulai sekarang, kalian dipecat. Ambil barang-barang Madame pergi dari sini. Ini 500.000. Aku bayar denda 100.000 untuk teman-teman. Sisanya 400.000, anggap saja sebagai bonus untuk teman-teman. Mulai hari ini, mereka tidak bekerja di sini lagi. Aku yang bilang. Sheng, APA yang kamu katakan benar? Benar, teman-teman. Uang ini sebagai bonus untuk kalian. Yang sudah bekerja lama. Hari ini hanya satu hal, bagi uang. Apa yang kalian tunggu? Teman-teman, ambil uangnya. Hidup Sheng. 500.000 ini semuanya dari Heisa. Tepat untuk dibagi ke teman-teman, bersenang-senang. Gu Sheng. Sheng. Kita sudah bekerja sama lama. Aku tidak pernah merugikanmu. Bukankah uang itu juga ada bagianku? Hahaha. Tidak merugikan aku karena aku bekerja tanpa kesalahan. Maaf, kepala stasiun, aku bawa teman-teman pergi dulu. Kamu, tetaplah di sini dengan cangkang kosongmu, teruslah menindas orang. Jangan, teman-teman, jangan. Bicaralah baik-baik. Jenggon pergi, jenggon. Bibi, minum teh. Baik, aku minum tehmu. Sekarang kamu milikku. Ah, Bu Sheng, kamu kembali. tidak. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Bukankah aku sudah bilang, kita tidak akan bertemu lagi? Apa kamu?
Pada siapa kamu marah? Sujud. Bibi, Baik, aku tahu kamu sayang anak ini. Cepat bangun. Xiao Sheng, aku sudah tahu semua yang terjadi. Zi dan kamu memang punya jodoh. Apalagi yang kamu ragukan? Gadis yang baik seperti dia. Apa yang tidak pantas untukmu? Bibi, kamu juga tahu. Aku dan dia memang punya, tapi aku punya tunangan, kamu lupa. Gue pernah bilang, Busheng, kamu tidak perlu selalu membuat-buat tunangan untuk menjengkelkanku. Aku juga bukan orang yang tidak tahu malu kejadian malam itu. Aku juga melakukannya dengan sukarela. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kamu tidak perlu pergi. Urusan ini, tante yang memutuskan. Tante, kamu yang terbaik. Kamu masih ingin menakut-nakutiku? aku benar-benar tidak berbohong. Aku masih punya surat nikah. Kalau tidak percaya, aku tunjukkan. Halo, Kinya, ada apa? Cepat datang ke rapat. Rapat 3S. Rapat 3S. Itu rapat tingkat tertinggi di grup. Jangan-jangan grup Kiao sedang ada masalah? Tante, aku ada urusan mendesak. Aku harus pergi dulu. Aku ada panggilan kali. Baik, hati-hati di jalan. Dia mana? Ada urusan mendesak, sudah pergi. Gadis ini sangat sopan. Kenapa kamu tidak saka? Sudah memperlakukan dia seperti itu. Tidak mau bertanggung jawab. Tante, aku turun gunung kali ini untuk menyelesaikan urusan duniawi. Ingin membalas dendam untuk keluarga. Melihat wajah kalian berdua, memang terlihat seperti sepasang kekasih. Mungkin nanti akan ada kejutan. Soal tunangan, waktunya sudah tiba. Waktunya sudah tiba. Saatnya menyelesaikan karma ini. Resep ini benar-benar bernilai 10 juta. Shenzi, kamu ngomong apa dengan kantong makanan itu? Jangan-jangan suka sama yang ngantar makanan itu? Suka sama siapa urusanku? Kembalikan. Resep umur panjang. Shenzi, kamu terlalu asyik mikirin cinta. Suka sama yang ngantar makanan sih masih bisa dimaklumi. Tapi percaya hal seperti ini? Orang waras Manayong akan menulis resep di kantong makanan? Lucu banget, hahaha. Aku bilang terakhir kali, kembalikan. Mau? Ambil sendiri. Sudah dengarkan? Perusahaan saingan meluncurkan produk baru. Merebut pangsa pasar kita. Mencari resep di mana-mana, tapi resep rakyat biasanya turun-temurun. Mungkin, Aku tidak mau dengar alasan. Aku hanya mau hasil. Kita harus menemukan resep yang setara dengan perusahaan saingan. siap, Direktur Kiao. Zi, kamu adalah konsultan grup. Ada ide? Director Chow, Shenji. Kebetulan ada resep umur panjang untukmu. Bukan aku. Resep umur panjang. Ini bukan resep dari Gusheng itu? Benar juga, orang itu sangat ahli dalam pengobatan. Resep ini seharusnya tidak palsu. Mencoba menyelamatkan yang sudah putus asa. Kebetulan, Pak Feng, silakan lihat ini. Hahaha, luar biasa, Bos Kiao. Dengan resep ini, saya jamin akan memimpin grup Kiao untuk mendominasi industri farmasi. Busheng benar-benar tidak membohongi saya. Sayangnya resep ini rusak, bahan terakhir tidak jelas terbaca. Siapa yang melakukannya? Bos Chow, saya tidak sengaja. Ini kejahatan. Resep ini rusak. Kamu tahu berapa besar kerugiannya? Sekarang ambil barang-barangmu dan pergi dari grup Kiao, tidak akan dipekerjakan lagi. Zi, siapa bawa saya menemui Gusheng? Tanyakan bahan yang dirusak. Hei, berhenti. Kamu mau apa? Tidak menyangka Shenzi itu. Sahabat yang selalu menentangku, ternyata tunanganku. Halo, saya mencari tunangan saya, Kiao Kinya. Ahahaha, apa yang baru kamu katakan? Direktur kami adalah tunanganmu? Camp Honggen. Lihat dirimu sendiri, cepat pergi dari sini. Tidak percaya, ya? Ini nomor telepon konsultan grupmu. Shenzi, tanyalah padanya jika tidak percaya. Kamu masih berpura-pura di sini? APA.
Mau memilih semua wanita cantik di grup kami? Cepat pergi. Berani melempar ponselku? APA, kamu tidak terima hari ini? Aku beritahu kamu. Aku tidak hanya melempar hari ini. Aku juga menginjaknya. Ini grup Kiao. Tidak mematahkan kakimu sudah baik hati. Sekali lagi, ambil ponselku. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak bisa. Teman-teman, hajar dia. Gusheng, kamu baik-baik saja? Kamu tanya pada para satpam itu. Apakah Gusheng hari ini mencari aku? Kamu datang untuk... Aku mencari Kiao King-nya. Kamu cari King ya? Tidak ada urusanmu di sini. Hai PH, brengsek. Siapa yang peduli padamu? Gusheng, maaf sebelumnya salah paham padamu. Hari ini aku pasti memberimu keadilan. Mulai sekarang kalian tidak perlu datang lagi. Boss Chow, saya tidak tahu siapa Anda, beri saya kesempatan lagi. Bawa pergi. Gusheng, resepmu memang sangat berharga. Karena kau memiliki keahlian pengobatan yang hebat, aku ingin mewakili grup Kiao. Secara resmi mengundangmu untuk bergabung. Anak ini sepertinya akan menjadi eksekutif tinggi di grup kita. Dikasihani oleh CEO Kiao, pasti akan sukses besar. Gusheng, apakah kau ingin bekerja bersamaku? Asalkan kau bergabung, aku akan langsung menempatkanmu sebagai wakil presiden grup. Ditambah 5% saham perusahaan dan hadiah 1 juta. Nona Kiao. Aku tidak tertarik sama sekali untuk bergabung dengan grup Kiao. Aku datang hari ini adalah untuk perjanjian pernikahan ini. Perjanjian pernikahan? Kau dan Kingnya punya perjanjian pernikahan? Tidak mungkin, kau ini cuma pakai barang murahan. Bagaimana bisa cocok dengan CEO kita? Apakah selama ini CEO Kiao tidak punya pacar? Karena orang ini? Pantasan dia selalu menolakku, ternyata tunangannya memang ada. Dan itu Kiao King ya. Kau adalah orang yang ayahku ceritakan. Benar, guruku bilang, dulu memang ayahmu. Apa perjanjian pernikahan? Orang ini pasti cuma mau mengambil keuntungan dari CEO Kiao. CEO Kiao sudah menawarkan 1 juta, masih tidak puas? Hari-hari nanti malah selaka. Saudara Gusheng, antara kita memang ada ikatan pernikahan. Tapi itu hanya candaan orang tua, sekarang aku sudah dewasa. Pernikahan tentu harus kuputuskan sendiri. CEO Kiao benar, cepat robek surat pernikahan bodoh itu. Gusheng, Kingnya adalah orang yang sangat teguh pendirian. Kurasa perjanjian ini sulit dijalankan, lebih baik kau dengarkan dia. Ambil saja keuntungannya. Jika kau membuatnya marah, konsekuensinya akan sangat serius. Nona Kiao salah paham, aku datang hari ini bukan untuk memintamu memenuhi kewajiban ini. Apa maksudmu? Aku datang untuk membatalkan pernikahan. APA? Membatalkan pernikahan? Dia berani merobek surat pernikahan di depan umum. Pasti dia membatalkannya karena aku hampir mengira. Aku tidak punya daya tarik lagi. Benar. Kingnya pasti akan sedih. Perjanjian pernikahan ini dibuat oleh guruku dan ayahmu saat kita kecil. Ayahmu mencari kekayaan, berpikir bisa meminjam keberuntungan untuk menutupi takdirku. Sebagai gantinya, sekarang aku tidak membutuhkannya lagi. Jadi kau datang untuk membatalkan pernikahan denganku? Segala sesuatu ada sebab akibatnya, dulu aku memang berhutang budi pada keluarga Kiao. Sebagai ucapan terima kasih, aku bisa bantu keluarga Kiao menyelesaikan satu masalah. Tidak perlu, keluarga kami tidak membutuhkan bantuanmu. Kalau tuanku tidak mau bergabung dengan grup Kiao, silakan pergi. Baik. Gusheng, resep itu dirusak temanku, masih kurang 1 bahan. Siswan Cao Limakian. Oh, Nona Kiao, kamu yakin keluarga Kiao tidak butuh bantuanku? Tidak perlu, tuanku. Maaf tidak mengantar. Mengingat guruku dan ayahmu adalah teman lama. Aku kasih satu kesempatan. Tentu, jika kamu ingin posisi direktur. Tidak direbut, aku permisi dulu. Gusheng, berhenti. Apa maksudmu? Sepupuku sayang, grup ini semakin buruk di bawah kepemimpinanmu. Apa hakmu memonopoli posisi direktur grup? Datang. Selesaikan masalah ini. Maka hutang pada keluarga Kiao lunas. Banyak sekali orang. Kingya, kamu tidak memikirkan solusi untuk masalah grup, malah berkumpul di sini berakting. Permen main. Waktunya belum sampai batas yang ditentukan kakek, kan? Kiao Kingya, kamu pikir bisa mengubah situasi dalam 3 hari? Sekarang grup merugi miliaran.
Dengan apa kamu menang? Aku sarankan kamu menyerahkan posisi direktur dengan baik, agar tidak kalah terlalu memalukan nanti. Tuan Kiao. Kingnya sudah punya solusi sekarang. Baru sadar, ternyata Nona Shen juga ada di sini. Bagaimana kalau tidur denganku sekali? Aku akan kasih Kiao King ya satu kesempatan. Kamu berani memukulku? Siapa dia? Berani-beraninya memukulku. Pukulan yang bagus. Dari mana orang ini? Ribut sekali, menyebalkan. Oh, ternyata dia orang grup ini ya? Nanti aku jadi direktur, langsung aku pecat dan blacklist dia. Tidak akan dipekerjakan lagi. Kalau begitu, mending sekarang dipukul lagi, biar gak nyesel. Kamu, tunggu. Berani-beraninya, akan kucari orang untuk menghajarmu. Halo Longgo, aku diganggu. Awas sapilu orang. Tidak, awas raiders orang. Harus bantu aku jaga wajah. Tuan Gu, terima kasih sudah mengusir dia. Tapi nanti dia pasti akan kembali lagi. Tidak perlu repot-repot Tuan Gu bantu lagi. Baik, aku permisi dulu. Dia tidak butuh aku, buat apa aku memaksakan diri? Gu Sheng. Kamu. Barusan kamu mukul dia karena dia ganggu aku, ya? Bukan, Nona Shen terlalu banyak berpikir. Saya pamit. Orang ini kremasi pun mulutnya masih sisa. Si, aku barusan telepon. Panggil satpam. Nanti, halang jadi lor. King ya, kamu yakin bisa andalkan orang-orang ini? Bagaimana kalau aku panggil Gu Sheng balik aja? Tadi si bocah di mana? Aku lihat dia masih berani sombong atau tidak. Hei Long, Kiao Yanbang sampai bisa memanggil bos Hei Long yang terkenal. Gengsinya besar sekali. Sekarang harus bagaimana? Seandainya tadi tidak menyuruh Gu Sheng pergi. Si bocah di mana? Tidak tahu. Tidak tahu. Di mana? Di mana? Kak Long, karena si bocah tidak ada. Lebih baik tangkap wanita ini, biar aku puas. Gak masalah, bro. Aku tidak bisa biarkan kamu ganggu bos Kiao. Pergi. Berani halanjan aku? Minggir. Aduh, jangan mendekat. Aduh, siapa? Siapa yang mukul aku? Tuan Sang, ganggu wanita itu bukan keahlian. Kak Long, ini dia si bocah. Apa sih dia? Cuma lempar batu kecil. Bisa bikin kalian teriak-teriak. Aku yang urus sendiri. Aku tidak percaya kamu bisa lawan 100 orang. Ayo serbu. Ini masih manusia? Sempurna. Kamu mau apa? Barusan kan kamu bilang mau ajarin aku? Kak, aku tahu salah. Anggap saja aku seperti kentut, lepaskan saja. Anda baik hati. Jagoan, aku minta maaf. 3 juta, urusan ini selesai. Tolonglah. Pintar juga kamu. Pergi sana. 3 juta ini harus. Dipaksa dari si bocah keluarga Kiao ini. Gu Sheng, untung kamu datang tepat waktu. Aku cuma tidak mau berhutang budi. Terima kasih sudah bantu selesaikan masalah tadi. Urusan pembatalan tunangan kita selesai. Baguslah. Kali ini benar-benar pergi ya. Dadah. Urusanku sudah selesai, harus cepat kembali. Kamu juga lanjutkan saja aktivitasmu. Kamu begitu saja perginya. Kalau tidak, Kamu memutuskan pertunangan dengan King ya? Bukankah karena aku? benar-benar bukan. Nona Shen, aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Pertunanganku dengannya adalah hasil keputusan guru sejak kecil. Sekarang semuanya sudah selesai, tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu kita, Nona Shen, aku masih punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Urusan antara pria dan wanita, tidak dipikirkan dulu. Tentu saja jika kamu ingin resepnya, aku bisa menuliskan lagi. apa kamu pikir aku hanya menginginkan resepmu? Gu Sheng, kamu brengsek.
Bagaimana perasaanmu? Aku menemukan beberapa bahan obat yang cukup bagus. Aku baik-baik saja. Apakah hari ini lancar untukmu? Sudah jelas, aku membantu Nona Kiao. Bisa dibilang sudah membalas kebaikan keluarga Kiao. Tapi, kurasa ini pertanda jodohmu belum putus. Siapa itu? Tante, aku hampir selesai. Dia bagaimana? Jodoh belum putus, kan? Tante, coba cicipi masakanku. Biasalah, tante pasti tidak terbiasa. Aku justru merasa masakan Si cukup cocok dengan seleraku. Senang Anda menyukainya. Tante, dia memberimu mantra apa? Si sangat baik, sangat mengerti. Tidak seperti kamu yang hanya tahu usil. Tante, bagaimana Gusheng usil? Cepat ceritakan padaku. Hei Shenzi, urusanku jangan terlalu banyak dicari tahu. Langsung saja, apa tujuanmu datang ke sini? Hal yang paling berhargaku sudah kuberikan padamu. Di perusahaan juga tidak ada yang bisa diandalkan, hanya ingin kamu datang ke grup Kiao. Bantu aku. Berhenti. Bekerja itu tidak mungkin. Kamu berpura-pura kasihan juga tidak ada gunanya. Aduh, aku mewakili perusahaan untuk menghadiri acara promosi. Di antara klien ada seorang bernama Zhang Tianbao. Mengandalkan keluarga Sang, selalu berbuat tidak sopan padaku. Aku hanya ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku. Bantu aku menyelesaikan masalah ini. Apa? Bukankah itu Nona Shenzi dari keluarga Shen? Benar-benar lebih baik melihat langsung. Ternyata sangat cantik. Katanya Tuan Sang, sampai tergila-gila padanya. Sangat membuat iri. Siapa anak di sebelahnya itu? Aku belum pernah melihatnya di Haicheng. Kalau bukan karena tante, aku tidak akan membantunya. Apa? Jangan berpikir. Aku punya urusan penting. Tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu. Bantu aku menyelesaikan Zhang Tianbao. Aku tidak akan mengganggumu lagi, oke? Harus bantu. Baiklah, aku janji akan menyelesaikan Zhang Tianbao. Kamu tidak boleh menggangguku lagi. Makanlah, Gusheng ayo bertindak. Kamu tidak perlu khawatir lagi dengan keluarga Zhang itu. Si, hari ini berdandan cantik ya. Bagus, cocok denganku. Zhang Tianbao, hari ini aku mewakili perusahaan untuk menghadiri pesta. Tolong jaga sikap. Di Haicheng selain aku, kamu bisa cari siapa lagi? Coba tanya, kalau aku tidak bicara, siapa yang berani menikahimu? Selain mengandalkan kekuatan keluarga Zhang, kamu punya apa lagi? Benar, aku mengandalkan keluarga Zhang di Haicheng. Asalkan keluarga Zhang menginginkannya, maka itu pasti milik keluarga Zhang. Minggir, Kamu berani memukulku? banyak bicara. Tidak menyangka datang ke sini dapat kejutan. Dia adalah anak keluarga Zhang dulu. Kamu berani ya? Di Haicheng keluarga Zhang adalah segalanya. Hari ini akan kuperlihatkan akibatnya melawan keluarga Zhang. Maaf, aku benar-benar tidak pernah dengar tentang keluarga Zhang. Dia gila ya? Tidak tahu keluarga Zhang? Berurusan dengan keluarga Zhang, masalahnya besar, pasti mati dengan tragis. Tangan mana yang memukulku tadi? Aku mau tangannya. Yang ini juga mau kuberikan? Gong Ben, tolong bantu, hancurkan dia. Aku mau keempat anggota tubuhnya patah. Dia pasti mati kali ini. Katanya Gong Ben ini berasal dari aliran bela diri Sakura. Kalau bertindak, tidak mati pasti cacat. Gusheng, kamu. Tenang, aku bahkan tidak perlu bertindak. Apa yang terjadi? Kamu pakai ilmu Haidam APA. Kamu tidak bisa. Aku akan membunuhmu. Ya ampun, itu aliran bela diri Sakura. Kamu berani biarkan aku menelepon? Silakan, panggil ayahmu. Kita selesaikan semua masalah sekaligus. Baik, ini katamu ya. Halo, ayah. Bisa mengalahkan aliran bela diri Sakura. Ternyata bukan orang biasa, pantas saja begitu sombong. Masih terlalu muda, keluarga Zhang mengandalkan. Bukanlah ahli bela diri Sakura, melainkan ahli bela diri kuno. Ahli bela diri kuno, satu orang bisa melawan 100 orang. Orang biasa seperti kita, jika bertemu ahli bela diri kuno, meski 10.000 orang mengepung, tidak akan bisa menyentuh satu helai rambutnya pun. Gusheng. Aku baru saja dengar. Zhang Guobiao selalu membawa ahli bela diri kuno. Inilah dasar keluarga Zhang bertahan di Haicheng. Gusheng, aku tahu kamu punya kemampuan.
Tapi kamu tidak mengerti kekuatan ahli bela diri kuno. Ini semua tabunganku, ambil uangnya, pakai mobilku. Pergi ke kota lain dulu, sembunyi, oke? Tak kusangka, dia begitu setia padaku. Sampai tabungannya dikeluarkan. Seharusnya aku tidak memanggilmu untuk membantu. Aku yang menyeretmu, cepat pergi. Sang Tianbao tidak akan berbuat apa-apa padaku. Aku yang akan menghalangi mereka. Siapa yang berani pergi? Ayah, lihat dia memukulku, menghina keluarga Shang. Pasti akan membayar konsekuensinya. Dari semua orang ini, hanya dia satu-satunya yang memiliki energi dalam tubuhnya. Mungkin inilah ahli bela diri kuno yang disebut Shenzi. Sebelumnya keluarga Gu selalu mengandalkan ilmu ramal, benar-benar tidak tahu. Apakah ahli bela diri kuno ini cukup untuk kuhadapi sekarang? Wu Sheng, sudah saat seperti ini. Kamu masih sempat makan. Kenyang dulu, baru ada tenaga untuk memukulnya. Ayah, dia memukul bodyguard yang ayah tugaskan. Dia juga memukul wajahku, ini bukan hanya memukulku. Tapi juga menghina ayah, menghina keluarga Zhang, kakak berani. Tidak usah buru-buru. Biarkan dia makan pelan-pelan. Lagipula, ini adalah makanan terakhirnya. Anak ini berani sekali, kepala keluarga Zhang berbicara, tidak dihiraukan. Kurasa, dia tahu pasti akan mati. Mumpung masih bisa makan beberapa suap, jangan sampai mati kelaparan. Wu Sheng, maafkan aku. Semua salahku yang menyeretmu. Lao Bai, tolong beri pelajaran. Pada anak yang tidak tahu diri ini. Wanita, ingat baik-baik. Apa yang Gu Sheng janjikan pasti akan ditepati. Mulai sekarang keluarga Zhang tidak akan mengganggu lagi. Anak ini kok, ada sedikit bayangan kepala keluarga Gu dulu. Tidak mungkin, keluarga Gu sudah kita habisi. Pasti tidak ada yang tersisa di dunia ini. Zhang Guo Biao. Darah dan dendam keluarga Gu tidak akan pernah terlupakan. Aku telah melatih ilmu silat legendaris di Gunung Naga dan Harimau. Hanya untuk menuntut keadilan dari kalian. Anak muda, melihat kau punya sedikit kemampuan. Aku memberimu satu kesempatan, tapi kau harus merangkak ke sini, berlekat. Memberi hormat 200 kali kepada tuan muda kami, baru aku akan meninggalkan mayatmu utuh. Kakek tua, umurmu sudah segini masih hidup ya? Bagaimana mungkin aku mati? Anak muda. Meski anak sapi baru tak takut harimau, tapi ini adalah Hai Cheng. Bermain di sini harus siap melihat darah. Bukan sembarang orang bisa pamer kekuatan di sini, kakek Bai. Aku ingin kau potong kedua tangan dan kakinya. Buat dia jadi orang cacat, lalu lempar ke laut, tuan muda. Tenang saja, aku akan segera menyerahkan kedua tangan dan kakinya padamu untuk melampiaskan amarahmu. Banyak bicara, cepatlah. Aku masih harus pulang menjemur pakaian. Kalau kau buru-buru ingin mati, baik, aku kabulkan. Akan kutunjukkan padamu bagaimana aku mendapatkan reputasi besar ini. Hati-hati. Kakek Bai mulai bertindak. Orang terakhir yang ditangani kakek Bai. Abu jenazahnya bahkan tidak tahu tersebar kemana. Kakek Bai adalah pilar keluarga Shang. Dia bertindak, tentu saja kita bisa tidur nyenyak. Ini, Lumayan menarik. tak kusangka kau bisa menahan tamparanku. Memang ada kemampuannya. Tak kusangka aku bisa melihat. Petarung kuno legendaris bertindak. Hari ini bisa menyaksikan kegagahan kakek Bai, benar-benar tidak sia-sia. Ini, apa yang terjadi? Hanya segini, mati di tanganku yang sudah membuka. 3 dari 9 kunci naga, kau sudah cukup bangga. Kakek Bai, Anda baik-baik saja? aku. Saluran energi putus, latihan hancur, orang ini adalah Ali. Keluarga Shang, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kakek Bai, Jangan mendekat. Kepala keluarga Zhang, masih perlu aku memberi hormat 200 kali? Tidak perlu. Anak durhaka. berani membawa bencana besar bagi keluarga Zhang. Seharusnya anak durhaka ini yang memberi hormat 200 kali padamu. Cepat. Sujud kepada leluhur. Salah orang. Nona Shen, Aku buta mata anjing. Aku kodok ingin makan daging angsa. Maafkan aku akan menjauh darimu selamanya. Nenek, katakan sesuatu. Harap kamu ingat apa yang kamu katakan hari ini. Pasti. Sumber hidup aku akan ingat. Dan diam ini. Aku akan menuntut balas 100 kali lipat. Kalau begitu, Tunggu, aku sudah izinkan kalian pergi. Mohon beri kami kesempatan. Aku Zhang Guobiao bersampai kepada langit. Tidak akan membiarkan anakku mengganggu Nona Shen lagi. Kedepannya, dimanapun Anda berada,
keluarga Zhang akan menjauh. Hari ini, keluarga Zhang akan musnah. Gu Sheng, mereka sudah dihukum. Mereka tidak akan berani mengganggu lagi. Lebih baik lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Gu Sheng, keluarga Zhang bukan sembarang orang yang bisa diganggu. Mereka punya hubungan baik dengan keluarga Li. Keluarga Li adalah salah satu dari 4 keluarga besar. 4 keluarga besar? Yang dicari adalah 4 keluarga besar. Dulu, mereka tidak memberi keluarga Gu jalan hidup. Gu Sheng, kamu tidak tahu. 4 keluarga besar ini adalah langit di dunia bisnis. Semua orang di sini tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Wanita jalang ini masih punya sedikit akal. Aku tidak percaya. Anak ini berani benar-benar membunuhku. Keluarga Zhang didukung 4 keluarga besar, bukan sembarang orang berani sentuh. Sayangnya, aku justru ingin menerobos langit. Gu Sheng, tunggu. Gu Sheng, hari ini kamu belum bisa membunuh ayah dan anak Zhang tadi saat datang. Aku melihat polisi berpatroli di sekitar. Makanya aku buru-buru menghentikanmu. Menghabisi keluarga Zhang bukan hal sepele, jika sampai menimbulkan keributan. Bisa mengundang masalah besar. Jagoan, Anda baik hati, beri kami kesempatan. Aku janji, tidak akan muncul di depan kalian lagi. Gu Sheng, hari ini lepaskan mereka saja. Nanti cari kesempatan untuk menghabisi keluarga Zhang. Baik, hari ini biarkan mereka hidup dulu. Tapi, aku tidak bisa membiarkan kalian pergi dengan mudah. Begini saja, kalian berdua sut. Yang menang tampar yang kalah, jangan lambat. Kenapa? Belum mulai? Mulai, kita mulai. Ayah, Eng durhaka. Kau berani memukul ayahmu? Ayah, aku juga tidak mau ini. Pergi, pergi. Gu Sheng, hari ini, terima kasih ya. Jelas-jelas tidak menyukainya, pertunangan juga dibatalkan. Tapi kenapa? Tidak bahagia. Aku pulang dulu. Oh, kalau begitu, berkendaralah dengan hati-hati. Bagaimana jika dulu aku tidak membatalkan pertunangan? Apakah orang yang sekarang berada di sisi Gu Sheng adalah aku? Untung kamu hebat, kalau tidak, kita pasti dalam bahaya hari ini. Hari ini kita berhasil membunuh ayah dan anak keluarga Zhang. Mereka pasti akan balas dendam pada Shen Ji. Bahkan keluarga Xiao mungkin tidak akan dilewatkan. Habisi sampai akar-akarnya, keluarga Zhang. Harus kuhancurkan. Gu Sheng, aku lihat di pesta tadi. Pasti belum kenyang kan? Aku traktir makan. Shen Ji, pembayaran terakhir perusahaan kalian bisa diselesaikan, kamu datang sebentar. Bagaimana kalau kamu sibuk saja dulu, makanannya lain kali saja. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Keluarga Zhang, siap menerima kehancuran? Ayah, sekarang seharusnya kita pergi ke keluarga Li, minta bantuan mereka. Untuk menghadapi Gu Sheng. Hari ini jangan juga kita kehilangan Mekah. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Harus membuatnya membayar 10 bahkan 100 kali lipat. Baik. Besok aku akan menyiapkan hadiah mewah, pergi ke keluarga Li untuk meminta bantuan. Aku ingin membuat anak itu mati. Kali ini aku harus menghadapinya sendiri. Dasar anak kecil. Benar-benar pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Dan juga Shen Ji itu. Aku pasti akan menangkapnya sendiri dan membawanya ke kamarmu. Berani-beraninya punya niat jahat. Siapa? Kenapa? Tadi bukan sedang membicarakan cara membunuhku? Sekarang tidak mengenaliku? Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Tentu saja dengan berjalan masuk. Aku peringatkan kamu, ini adalah rumahku. Bukan tempatmu untuk bertindak semaunya. Hari ini kira, di depan begitu banyak orang, memberimu permintaan maaf dengan berlutut. Bukankah kamu sudah berjanji akan melepaskan kami? Benar sekali. Bukankah kamu sudah setuju untuk tidak membunuh kami? Kamu tidak boleh mengingkari janji, apalagi aku sudah menerima hukuman dari Kiao Qinya. Lihatlah, wajahku sudah bengkak seperti apa. Kuas emas, untuk mengambil nyawamu. Tidak bisa dibilang kami tidak adil padamu. Kami juga tidak melakukan apa-apa, tidak perlu sampai segitunya. Perseteruan lebih baik diselesaikan, bukan diperpanjang. Mari kita berteman. Kedepannya, apapun yang kamu katakan, keluarga Zhang akan patuh. Apa yang baru saja kamu katakan? Tidak perlu aku ulangi lagi, kan? Aku baru saja ngomong sembarangan. Itu semua ide ayahku, tidak ada hubungannya denganku. Kamu anak durhaka.
Kalau begitu, aku tidak takut memberitahumu. Keluarga Li yang kami maksud bukanlah sesuatu yang bisa kamu goncangkan. Benar, dengan kekuatan keluarga Li. Membunuhmu semudah membunuh seekor serangga kecil. Yang kamu maksud, keluarga Li dari Hai Cheng? Benar, bagaimana? Sekarang kamu takut? Keluarga Sang bisa sesukses ini berkat dukungan keluarga Li. Cara keluarga Li jauh melampaui imajinasi orang biasa sepertimu. Dengan sekali gerakan, kamu akan hancur. Keluarga Li memiliki banyak ahli bela diri kuno. Setiap orang lebih kuat dari Bai Lau. Kamu bisa mengalahkan satu Bai Lau. Tapi bisakah kamu mengalahkan 100 orang? Bagaimana? Sekarang takut? Tadi kan sangat sombong. Sekarang bantu aku berdiri, antarkan aku ke rumah sakit untuk diobati. Nanti di samping ranjang, rawat aku dengan baik, aku bisa membantumu. Berbicara baik-baik. Ya, nanti. Kamu akan berterima kasih pada kami. Sudah cukup? Anakku. Sepertinya hari ini aku harus mati. Aku datang ke sini malam-malam, menurutmu untuk apa? Bisakah aku tahu? Mengapa kamu begitu kejam pada keluarga Sang? Hanya karena di pesta. Anakku melakukan hal itu pada Shen Zhi? Tidak ada dendam yang mendalam. Sang Gu Biao membuka matanya lebar-lebar. Lihat baik-baik siapa aku. Apakah kamu ingat? Karena tidak mau bekerja sama. Pasangan suami istri keluarga Gu yang kamu bunuh? Ingat 5 tahun lalu. Bagaimana kamu menginjak-injak mayat dan darah seluruh keluarga Gu? Hingga melompat menjadi keluarga besar di Hai Cheng? Kamu adalah anak keluarga Gu yang hilang? Bagaimana mungkin? Bukankah kamu sudah mati dalam kebakaran, jasadmu tak tersisa? Aku tidak hanya selamat, tapi juga menjadi penerus ahli spiritual dari Gunung Naga dan Harimau. Sulit dipercaya, bukan? Jangan menakutiku, aku bisa menjadi pelayanmu. Aku bersedia menebus dosa, mohon ampuni nyawaku. Kamu sudah mati. Dosa terhapus dengan sendirinya. Selanjutnya, keluarga Li. Halo, Shen. Aku di kantor Direktur Grup Li, cepat selamatkan aku. Grup Li. Bos Li, mari bicara langsung. Menurut kontrak yang kita tanda tangani, Grup Li seminggu yang lalu. Seharusnya sudah mentransfer sisa pembayaran 50 juta kepadaku. Tapi sampai hari ini belum ada kabar. Aku tahu, tapi grup Kiao sangat membutuhkan dana ini untuk mengoperasionalkan perusahaan. Jadi, Uang ini masih belum bisa kuberikan padamu, karena aku belum mendapatkan apa yang kuinginkan. Produk yang kami janjikan padamu sudah diserahkan sesuai jadwal. Aku tidak tahu apa yang Bos Li maksud. Apa itu? sangat sederhana. Aku ingin kamu menjadi wanitaku. Liliang Chen, jangan keterlaluan. Oh, aku keterlaluan? Ini adalah wilayahku, Liliang Chen. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Hahaha. Halo, Shen. Aku di kantor Direktur Grup Li. Cepat selamatkan aku. Apa yang kalian lakukan? Liliang Chen, apa yang kamu inginkan? Tentu saja aku ingin memilikimu. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani menyakitiku, keluarga Shen akan membuatmu membayarnya. Hah? Keluarga Shen? Loku, aku adalah putra tertua keluarga Li. Hanya dengan menggerakan yari kelingkingku, keluarga Shen Akan lenyap dari Hai Cheng. Tapi jika kamu melayaniku dengan baik, biarkan aku menikmati. rasanya menjadi wanita tercantik di Hai Cheng. Keluarga Shen akan segera meraih kesuksesan. Liliang Chen, brengsek. Aku sudah menelepon suamiku tadi. Dia akan segera datang. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhku. Liliang Chen, Suamiku sangat hebat, dia sangat terampil. Dia pasti akan memukulmu sampai gigimu copot. Lukas sekali, di Hai Cheng. Siapa yang berani menghampiri urusan keluarga Li? Siapa yang merusak rencanaku? Bushen, Tidak tahu diri, lihat dulu ini tempat siapa. Kalau mau hidup, cepat pergi dari sini. Berani menyentuh orangku, apa kamu ingin mati? Aku akan bawa Shen Zhi. Siapa yang berani menghalangi akan mati. Kamu tahu siapa aku? Kamu telah membuat Kemara. Aku akan membuatmu tidak melihat matahari besok. Ah, Aku tidak peduli siapa kamu. Apa yang kamu tunggu? Panggil orang, bunuh dia. Sekarang terserah kamu mau bagaimana menghukumnya. lumpuhkan dia.
buat dia tidak bisa berbuat jahat lagi. Hei, Shenji Yi, aku bertahu kamu. Meski aku tidak bisa menyentuhmu, aku masih bisa menghancurkan keluarga Shen. Sekarang kamu masih mengancamku? Paman Sang, akhirnya kamu datang. Cepat bunuh anak itu. Ya, Tuan Muda. Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda? Serahkan nyawamu. Awalnya masih ingin membiarkanmu hidup, sekarang tidak perlu lagi. Hei, Gusheng, tunggu. Liang Chen masih harus mentransfer uang ke grup Kiao. Tanpa uang ini, rantai keuangan grup Kiao akan putus. Uang ini akan jadi tebusan nyawamu, bisa hidup lagi. Senang tidak? Senang. Kalau senang, cepat lakukan. Ayo, Tidak masalah. Kita pergi. ambilkan hakku. Aku mau telepon ayahku. Aku mau bunuh 2 orang ganteng dan cantik ini. Ya, Ayah, Shenzi dan pacarnya. Mereka melumpuhkanku. APA, mereka melumpuhkanmu? Aku akan menyuruh orang membunuhnya. Ya, Kamu baru saja membantuku menyelesaikan masalah besar. Terima kasih, Gusheng. Tidak usah terima kasih, masalahmu sudah selesai. Kamu tidak perlu lagi mengejar-ngejar aku. Gusheng, kamu benar-benar menyebalkan. Sudahlah, ayo pergi. Kamu datang sangat cepat. Pasti belum sempat makan, aku traktir kamu makan di Haicheng. Masakan rumah terbaik. Aku bilang, Nona Shen, aku sudah menolakmu seperti ini. Masih baik hati padaku? Aku cuma seorang kurir. Tidak cocok dengan nona besar sepertimu. Kamu, jangan buang-buang waktu padaku. Mau pergi atau tidak, aku juga tidak ingin mengajakmu. Aku bercanda, aku sedang lapar. Ayo cepat makan. Mulut mengatakan tidak, tapi hati sebenarnya ingin. Aku memang orang seperti ini, berbeda dengan kalian yang berasal dari kalangan atas. Pasti sangat berbeda. Gusheng, hati-hati. Zizi. Tidak bisa, tidak ada jalan gerak di tubuh. Bagaimana jika tidak bisa menggunakan metode 9 naga kembali ke langit? Asalkan membuka 3 kunci 9 naga lagi. Aku bisa menggunakan metode kekuatan sihir untuk mengembalikan 9 naga. Guru pernah bilang, masalah terbesarku adalah tidak bisa mengendalikan kekuatan sihir yang meluap-luap di dalam tubuh. Tidak menyangka pengobatan ini justru membawa keberuntungan. Masalah kekuatan sihir yang tidak terkendali teratasi. Zi. Kamu yang menyelamatkanku. Hampir lupa. Kamu juga seorang tabib hebat. Gusheng, kamu sebenarnya siapa? Bisa membaca wajah, menguasai pengobatan, feng shui, dan bela diri yang hebat. Tapi memilih bersembunyi di kota kecil Haicheng, bekerja sebagai kurir untuk hidup. Aku punya rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Aku mengerti. Gusheng, kamu tidak perlu pedulikan aku. Aku juga tidak akan mengganggumu lagi. Zi adalah gadis baik, rela menahan peluru untukku. Tapi aku justru menolaknya berkali-kali karena alasan yang konyol. Sebenarnya balas dendam dan menerima Zi adalah 2 hal yang berbeda. Kejadian Zi tertembak hari ini adalah kelalaianku. Gusheng, hal-hal sebelumnya tidak penting lagi. Kita sampai di sini saja. Semua karena aku yang menyeretnya, sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Wajahnya sangat pucat, mungkin karena tadi mengobatiku menghabiskan banyak tenaga. Jika aku tidak mengganggunya, tidak akan membuatnya terlibat dalam masalah seperti ini lagi. Zi, Sebelumnya aku selalu mengganggumu, memintamu membantuku menyelesaikan berbagai masalah. Kali ini aku menahan peluru untukmu, kita sudah tidak saling berhutang. Kedepannya tidak ada lagi hutang. kenapa kamu berkata seperti itu? Orang bilang di hadapan hidup dan mati, banyak hal menjadi sepele. Aku juga, di antara hidup dan mati. Tiba-tiba sepertinya banyak hal yang menjadi jelas. Sebenarnya pertemuan kita tidak mudah. Prosesnya bahkan lebih tidak masuk akal. Tidak ada perasaan apapun antara aku dan kamu. Aku sudah bosan dengan permainan ini. Sekarang, lepaskan aku. Kuberi kamu kebebasan. Sekarang setelah kejadian di keluarga Zhang dan Li, hubungan kita sekarang di Haicheng sudah diketahui semua orang. Kamu tidak takut nanti tidak bisa dapat pacar? Ini bukan urusanmu. Tujuan akhir anak-anak keluarga adalah pernikahan politik. Kita berdua tidak akan ada masa depan lagi. Pergilah.
Aku lelah, butuh istirahat. Kalau kamu sudah memutuskan, aku menghargai pendapatmu. Oh ya, lukamu sudah kusembuhkan. Istirahatlah yang baik. Beberapa hari lagi, aku akan datang lagi. Dia benar-benar pergi. Aku juga harus menghadapi tekanan pernikahan dari keluarga Li. Gusheng, hati-hati. Tidak ada perasaan apapun antara aku dan kamu. Aku sudah bosan dengan permainan ini. Sekarang, lepaskan aku. Ku beri kamu kebebasan. Gusheng, lihat siapa yang datang. Hiaoqinya. Gusheng, bukankah kamu bisa meramal? Tidakkah kamu meramal apa yang akan terjadi di keluarga Shen hari ini? Apapun yang terjadi di keluarga Shen, bukan urusanku. Aku juga tidak perlu meramal. Apakah kamu tidak tahu? Hari ini Lilian Chen akan melamar di keluarga Shen. Lilian Chen melamar juga bukan urusanku. Gusheng, kamu tidak hanya buta mata, tapi juga buta hati. Tidakkah kamu bisa merasakan ketulusan Zi padamu, benar? Apakah kamu tahu setelah kamu pergi hari itu? Bantal Zi basah semua karena dia menangis. Dia yang mengajak berpisah. Aku hanya menghargai pendapatnya. Dasar bodoh, kamu benar-benar buta. Tidakkah kamu sadar kata-kata Zi itu semua? Tidak sesuai dengan hatinya? Masa kamu bisa meramal? Kamu akan miskin seumur hidup, hanya bisa mengantar makanan. Kamu bilang begitu? Apakah ada rahasia lain? Kamu pikir Zi ingin berpisah denganmu? Itu karena dia pikir kamu ditembak karena dia. Dia selalu menyukaimu, kamu tahu tidak? Ternyata begitu. Aku sudah selesai bicara. Kamu yang putuskan sendiri. Tante, aku pergi dulu. Baik. Apa perlu aku temani? Tidak perlu. Kalau berani, bawa dia kembali berdua. Baik, aku akan usahakan bawa beberapa orang untuk minum teh bersamamu. Bawa banyak orang, cepat sekali ya. Zi, ku dengar kamu cedera. Aku bawa banyak suplemen dan hadiah dari luar negeri. Semua kesukaanmu. Tak usah yang Master Li khawatir. Zi, hari ini akan bernangan. Lihat betapa baiknya yang Master Li padamu. Bisa menikahi yang Master Li adalah keberuntunganmu. Banyak orang menginginkannya tapi tak dapat. Bibi, kapan aku bilang mau bertunangan dengannya? Zi, menikahi yang Master Li adalah takdir terbaikmu. Aku ingin kamu. Kakek tak akan kembali cepat. Di sini tak ada yang memanjakmu. Aku yang tentukan mau menikah dengan siapa, tak usah kamu urus. Yang Master Li, aku punya pacar, silakan pulang. Kurang ajar. Berbicara sembarangan di depan yang Master Li. Mana ada pacar? Urusin keluarga bukan main-main. Hari ini harus bertunangan dengan yang Master Li. Maaf yang Master Li. Zi hanya bercanda. Jian Gong Sengkan, tak APAZ. Sebentar lagi jadi istriku, tentu saja aku peduli. Yang Master Li, aku tidak bercanda. Hari ini aku tak mungkin bertunangan denganmu, silakan pulang. Shen Zi, ku beritahu kamu. Jangan sok harga diri. Zi, sudahlah. Yang Master Li masih mau menikahimu, kamu harus bersyukur. Bicara apa? Ini menguntungkan kamu dan keluarga kita. Semua dapat keuntungan. Bibi, tak usah urus pernikahanku. Kakek akan membelaku. Nona Shen sepertinya tidak senang. Kenapa tidak dibicarakan dulu? Atau sengaja tidak menghargai yang master? Tidak. Mana mungkin? Keluarga kami sangat senang. Kamu baik-baik. Atau jangan salahkan aku. Manager Wang, maaf. Dia memang bandel dari kecil, mohon dimaklumi. Hari ini kamu harus beri penjelasan. Ini keputusan keluarga, kamu tak berhak menolak. Memang keputusan keluarga atau ada niat lain? Kamu cuma mau mencari untung dari keluarga Li. Mengadakannya dengan mengatasnamakan politik. Kurang ajar bicara pada orang tua. Hari ini harus memberimu pelajaran. Sekalipun kamu bunuh aku takkan menikah dengannya. Drama keluarga Shen memang menarik. Zi, barusan dia yang mau membunuhmu. Satpam, orang luar pada mati? Siapa yang izinkan dia masuk? Kamu mau apa? Cepat pergi. Zi, aku hari ini datang untuk menculik pengantin. Bangsat. Dari mana munculnya si miskin seperti kamu ini? Berani-beraninya ingin menjadi kerabat keluarga Shen? Seperti katak di bawah tempurung ingin memakan daging angsa, mimpi di siang bolong. Aku dan Zi saling mencintai, tulus dan sejiwa. Kamu siapa?
Keluarga Li memiliki kekuatan yang sangat besar. Zi bisa menikah dengan Tuan Li. Itu adalah keberuntungan yang didapatnya setelah beberapa kehidupan. Kamu siapa? Berani-beraninya bersaing dengan Tuan Li untuk Gusheng? Aku bertahu kamu di masyarakat ini. Yang punya uang dan kekuasaan adalah raja. Kamu jago bertarung pun gimana? Dengan apa kamu melawanku? Aku tetap bisa merebut wanita kamu. Baik, urusan kita akan diselesaikan nanti. Zi, keluarga yang hanya mengejar kekayaan dan tidak menghargai keinginan pribadimu, lebih baik tidak tinggal di sana. Ikut aku, nanti aku yang menanggumu. Baik, aku ikut kamu. Jangan pikir kamu sudah hebat hanya karena mengalahkan beberapa orang seperti Paman Sang. Petarung kuno seperti itu. Aku beritahu kamu, petarung kuno seperti Paman Sang. Keluarga Li punya banyak. Kalian masih diam saja apa? Acara dia untuk Tuan Muda. Mana dia? Gusheng, ada begitu banyak petarung kuno. Lebih baik kamu cepat pergi. Aku tidak ingin melihatmu ke dalam masalah. Jangan khawatir, dimanapun aku Gusheng berada. Tidak ada yang berani menyakitimu, apalagi memisahkan kita. Kalian masih diam saja apa? Mana dia? Kalau mau bertarung, cepatlah. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian. Ini tidak mungkin. Orang yang tidak tahu mau ini. Berani-beraninya menyentuh orang keluarga Li, kamu akan mati tanpa kuburan. Lilian Chen, cuma sampah seperti ini yang kamu kumpulkan? Sangat mudah dikalahkan. Kalau mau bertarung, cepatlah. Jangan membuatku kecewa. Sepertinya aku meremehkanmu. Baiklah. Kamu tunggu saja. Kekuatan orang ini terlalu kuat, mungkin hanya leluhur yang bisa mengalahkannya. Untuk membereskannya. Kamu ingin kabur? Tidak semudah itu. Kamu mau apa? Aku beritahu kamu. Kalau kamu membunuhku hari ini, keluarga Li pasti tidak akan membiarkanmu. Lilian Chen, kamu harus membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Gusheng, kamu tidak bisa membunuhnya. Dia adalah putra sulung keluarga Li. Kalau dia mati di sini, kita benar-benar akan bermusuhan dengan keluarga Li. Kita semua akan hancur. Gusheng, paman kedua benar. Membunuhnya hanya akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Zi, hari ini jangan bunuh dia. Nanti dia pasti akan terus mengganggu dan balas dendam lebih kejam. Gusheng, aku mohon padamu. Gusheng. Asal kau lepaskan dia, keluarga Shen akan menerima hukuman darimu. Aku tidak akan pernah menghalangimu dan Zi lagi. Dasar gila, berani beraninya kau menyentuh Tuan Li. Keluarga Li pasti tidak akan membiarkanmu, akan memburumu sampai mati. Membuatmu mati tanpa jasad utuh. Tidak perlu mereka mencariku. Aku sendiri akan mencari keluarga Li untuk menghitung. Keluarga Li yang bodoh punya banyak ahli. Kau pikir dengan sedikit kekuatan bisa melawan? Tidak peduli apa yang kau katakan. Hari ini Lilian Chen harus mati. Gusheng, apa yang kau lakukan? Aku peringatkan. Kalau kau membunuhku hari ini, Keluarga Li pasti tidak akan membiarkanmu. dia tidak akan menyeret kita kan? Ayah, cepat pergi, kita harus lari. Gusheng, kau benar-benar membunuhnya. Tenang, jangan khawatir. Tapi keluarga Li tidak akan membiarkanmu, larilah. Aku tidak bisa menyeretmu. Percayalah padaku, kapan aku pernah mengecewakanmu? Baik. Aku percaya padamu. Sudah selesai masalahnya, berhasil menculik pengantin, kita pergi. Hei, kepala keluarga. Tuan muda mati. Keluarga Shen bersiaplah menghadapi kemarahan keluarga Li. Zi, sekarang kau tidak punya tempat. Cari teman dekatmu dulu. Tinggal di rumah Yaoqinya beberapa hari. Tunggu aku menyelesaikan keluarga Li, lalu aku akan mencarimu. Baiklah. Kau harus berhati-hati. Setelah aku menyelesaikan keluarga Li, pasti akan mencari tahu kebenaran masa lalu. Li Woshuan. Kehidupan nyaman keluarga Li sekarang. Dibangun di atas tulang belulang keluarga Gu. Hari ini, aku pasti akan mencari tahu kebenaran dulu. Li Ruoshuan. Gusheng, bagaimana kau masak? Aku tanya, siapa yang terlibat dalam pembantaian keluarga Gu 10 tahun lalu? Apakah kau juga terlibat? Ini aku. Apa yang bisa kamu lakukan? Bukan aku, lalu siapa lagi yang bisa kamu lawan? Kamu datang pun mau apa? Kamu datang. Tidak hanya tidak bisa berbuat apa-apa padaku, malah mencari mati. Jangan banyak bicara, cepat katakan. Lihat saja ini tempat apa, tidak tahu diri. Ayo orang. Cuma sekumpulan orang tua. Kalian mau satu-satu? Atau langsung sekaligus? Anak muda, jangan terlalu sombong. Kalau tidak sombong, masih disebut anak muda? Lagi pula, aku punya hak untuk sombong. Kalian coba saja, baru tahu. Kurang ajar. Hadapi ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalian semua, cepat kalahkan dia.
Li Ruoxuan. Giliranmu. Gusheng, maafkan aku. Peristiwa pembunuhan keluarga Gu dulu, benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya? Kamu pikir aku percaya? Benar, tapi aku hanya menjalankan perintah. Li Ruoxuan. Kamu benar-benar tidak kapok sampai lihat peti mati. Aku beritahu kamu. Kalau kamu bohong lagi, aku langsung bunuh kamu, termasuk seluruh keluargamu. Aku bilang, sebenarnya dulu. Cepat katakan. Dulu keluarga Li memang terlibat dalam pembunuhan keluarga Gu. Kami hanya alat. Pelaku sebenarnya. Cepat katakan. Iya, seorang yang dipanggil FOY. Gusheng, lepaskan aku. Kamu harusnya cari FOY itu. Dia pelaku sebenarnya yang membunuh seluruh keluargamu. Siapa FOY? Apa hubungannya dengan ini? Dulu keluarga Gu tidak mau terlibat penyelundupan. Bahkan mengancam akan melaporkan kami kalau kami melakukannya. FOY yang memberi ide, katanya dengan menyingkirkan keluarga Gu. Kami semua bisa hidup enak, dan keluarga Li bisa menjadi keluarga terbesar di Haicheng. Jadi, kamu tega membunuh keluarga kami? Aku juga terpaksa. FOY sangat kuat. Kalau kami tidak setuju, dia akan menghabisi kami. Aku tanya sekali lagi, siapa sebenarnya FOY? Aku tidak punya masalah dengannya. Kenapa dia menyakiti keluarga kami? FOY dari Beijing, punya kekuatan besar. Saat pertama ke Haicheng, dia langsung menghabisi semua saingan. Aku tidak tahu kenapa dia menghabisi keluarga Gu. Aku hanya tahu kami harus lakukan apa yang dia suruh. Kami hanya patuh. Sepertinya harus temukan FOY ini. Untuk benar-benar balas dendam untuk keluarga Gu. Li Ruoxuan. Kamu sudah tidak berguna. Gusheng, tolong maafkan saya. Aku sudah mengatakan semuanya. Li Ruoxuan, kamu pikir kamu sudah mengatakan semuanya? Aku akan memaafkanmu. Aku beritahu kamu, nyawa dibayar nyawa. Hutangmu pada keluarga Gu harus dibayar. Hari ini kamu harus mati. Gusheng, kabar tentang FOY. Aku minta bantuan ayahku untuk menyelidiki. Orang ini sangat misterius, informasi yang bisa kudapatkan sedikit. Tapi kami menemukan. FOY akan mengadakan pesta ulang tahun ke-70. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Kesempatan untuk balas dendam, aku harus pergi ke pesta ini. Nona Kiao, bisakah kamu membantuku? Katakan. Tolong jaga Zi untukku. Tidak, kenapa kamu mengatakan ini? Selama ini, membalas dendam untuk keluarga Gu adalah keinginanku. Aku harus pergi ke pesta ulang tahun FOY. Menyelidiki kebenaran, membalas dendam untuk keluarga Gu. Mungkin sangat berbahaya jika aku mati. Tolong jaga Zi untukku. Kamu harus pergi. Tujuan turun gunung kali ini adalah untuk ini, sebagai keturunan keluarga Gu. Tidak balas dendam, bukan manusia. Gusheng, masih tidak bisa melupakan perjodohan dulu? Memang Qingya jauh lebih baik dariku. Aku memang tidak bisa menandinginya. Si. Cepat kejar dia. Sudahlah, biarkan dia pergi. Lebih baik dia marah daripada mengkhawatirkanku. Jika aku bisa kembali, aku akan menjelaskan dengan baik. Nona Kiao, tolong. Baik, Si serahkan padaku, kamu tenang saja. Di Haicheng, masih ada yang berani membunuh orangku? Siapa yang berani? Pai Su, katakan, siapa yang berani? FOY, bawahan belum menemukan pelakunya. Semua kamera pengawas keluarga Li rusak, tidak bisa menemukan pembunuhnya. Bodoh. Apa gunanya kalian? Ayo. Pawaja pergi, Padang dan Berry makan ikan. FOY, kami belum menemukan pembunuhnya. Tapi kami menemukan orang yang baru-baru ini bertikai dengan keluarga Li. Dia bernama Gusheng, seorang pengantar makanan. Kamu bilang dia siapa? Dia bernama Gusheng? Beberapa hari lalu bertikai dengan putra keluarga Li. Karena itu, kami bermusuhan dengan keluarga Li. Gusheng, anak yatim keluarga Gu yang hilang tahun itu. Akhirnya dia muncul, FOY. Gusheng ini dekat dengan putri seluruh keluarga Shen. Shen Shiyi. Bagaimana kalau kita tangkap wanita ini dulu? Shen Shiyi. Baik, lebih baik menyerang duluan. Tangkap wanita milik Gusheng. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. FOY, aku ingin melihat seberapa hebat kau. Berhenti. Buta matamu. Ini tempat yang bisa kau masuki? Ini bukan tempat penting, mereka bisa masuk. Kenapa aku tidak bisa? Mereka datang untuk memberi selamat ulang tahun FOY, para tokoh terkemuka. Kau, tampan, kalau mau sisa makanan, pergi ke pintu belakang.
Jeng ketayak, aku bicara padamu. Kalau mau sisa makanan, pergi ke pintu belakang. Nanti dimakan anjing liar, kau tidak kebagian. Suruh pergi, Tulia. Berani memukul orangku? Kau cari mati. Datang. Siapa yang menghalangi, mati. Berani pamer di depanku? Kawan-kawan, bawa senjata, serang. Lau Liu, ada masalah? Hugo, ada yang mengacau. Baka, berani membuat keributan di pesta ulang tahun FOY? Kau cari mati. Datang, habisi dia. Panggil majikanmu. Minarek, sudah lama aku tidak melihat pemuda yang begitu berani. Tahu tidak konsekuensinya apa? Tidak tahu? Coba ceritakan. Bulan lalu, ada orang yang tidak tahu diri. Perpetuate owner di sini. Aku suruh orang potong tangan kakinya, hancurkan. Casey makin anjing tepat. Kau. Banyak bicara. Kau berani memukulku? Kenapa? Tidak boleh? Enak rasanya. Bocah, beritahu namamu. Aku tidak membunuh orang tak bernama. Dengar baik-baik, namaku Gusheng. Kau Gusheng. Datang, susun formasi. Formasi Feng Shui kacau. Rantai pengunci Yin Yang. Menggunakan rahasia keluarga Gu untuk melawanku. FOY benar-benar serius. Gusheng, FOY untuk melawanmu. Sengaja mengeluarkan banyak uang, memanggil 6 ahli formasi dari Gunung Qingliang. Ditambah formasi dari banyak harta di bawah ini. Hari ini, Kau pasti mati. Kau pikir dengan 2 formasi ini bisa membunuhku? Apa maksudmu? Dia ternyata tidak terikat. FOY, kalau sudah datang, jangan sembunyi seperti kura-kura. Muncullah. lama tak bertemu, anak muda sudah besar ya. Shaoli Evo, ternyata kau. Dulu, kau hanya budak di keluarga Gu. Tak disangka kau berkhianat, membunuh ratusan anggota keluarga kami. Setelah bersembunyi bertahun-tahun, akhirnya berani muncul di hadapanku. Bersembunyi? Bersembunyi dari apa? Dulu aku dan anak buahku membantai seluruh keluarga Gu. Tak pernah terpikir untuk bersembunyi. Justru kau yang harusnya bersembunyi. Susapaya berdan hidup, kenapa datang untuk mati? Mati? Kau pikir dengan beberapa formasi jelek ini bisa membunuhku? Gusheng, kau tahu kekuatan rahasia keluarga Gu. Begitu terikat oleh rantai pengunci dewa ini, bahkan dewa sekalipun tak akan bisa melepaskannya. Tidakkah kau merasa lucu, menggunakan rahasia keluarga Gu untuk mengikat penerus keluarga Gu? Gusheng, aku tahu kau jenius keluarga Gu. Sejak remaja, sudah menguasai semua rahasia keluarga Gu. TAPI. Aku juga sudah bersiap. Lihat baik-baik, formasi apa ini sebenarnya? Oh, kau menambahkan 5 formasi kecil. Pada dasar formasi kekacauan Feng Shui, untuk mengunci meridianku. Bagus, kau memang belajar sesuatu di keluarga Gu. Tidak, ini bukan formasi kecil. Ini adalah formasi penindas 5 gunung. Untuk memastikan kekuatannya, aku meminjam harta karun penjaga gunung dari 5 gunung. Dikendalikan olah rangkaian formasi ajaibku. Dulu orang tuamu mengorbankan nyawa untuk menyelamatkanmu. Sekarang kau nekat datang untuk mati, pantaskah ini untuk mereka? Diam.
Kau tak pantas menyebut orang tuaku. Baik. Gusheng, ku beri kau satu kesempatan. Berlutut dan mohon ampun. Mungkin aku akan membuat kau mati dengan tidak terlalu menyakitkan. Sungguh lucu. Kau pikir dengan beberapa formasi ini bisa mengurungku? Ku beritahu, trik seperti ini sudah tidak kumainkan sejak umur 8 tahun. Sudah di ujung maut masih berani bicara besar. Gempa. FOIA, Rock, alat penindas di ruang bawah tanah. Hancur. Cepat, aktifkan formasi. Planetia, langit bumi tak terbatas. Perubahan Qian Kun. FOIA jangan panik, dengan kami 6 bersaudara di sini. Dia tak mungkin bisa melepaskan segel ini. FOY, biarkan aku membunuh anak ini. Memberi selamat ulang tahun untuk Anda. Anak kecil, tadi kamu sangat sombong, berani memukul wajahku. Sekarang akan kuperlihatkan akibatnya menggangguku. Bukankah kamu ingin membunuhku? Lebih kuat sedikit. Kamu, FOY, tolong aku. Dengan kami berenam di sini, bermimpi saja ingin melawan FOY. Adik-adik seperguruan, berikan kekuatan padaku. Membantu kejahatan, tidak tahu hidup mati. Giliranmu. Empat orang pelayan. Saatnya kalian bertindak. FOY tenang, untuk menghadapi anak ini, aku sendiri sudah cukup. Aku akan menyiksanya dengan baik, pemuda tampan seperti ini. Sungguh sayang jika mati begitu saja, biar ku didik dengan baik. Pasti akan mencari parik yang baik. Jika kalian masih mengoceh dan tidak bertindak, aku akan mendahului. Pemuda ganteng dengan kulit halus seperti ini, pasti sangat menyenangkan untuk dibunuh. Ini semua adalah oleh yang kusimpan. Satu orang saja di antara mereka. Mampu menahan seribu pasukan. 4 iblis pelabuhan darah. Kalian berempat adalah pembunuh. Yang membunuh hampir 100 orang di pelabuhan Haicheng. Kau tahu sedikit, karena kau tahu. Cepat berlutut dan minta maaf, aku akan membuatmu mati dengan cepat. Hari ini kalian bertemu denganku, aku akan bertindak atas nama surga. HMPH, ingin membunuh kami? Lihat apakah kamu mampu. Kunci naga 9. Hancur. Giliranmu. Hebat, Gushang. Aku memang tidak salah menilaimu ini. Trik kecil memang tidak bisa membunuhmu. Kamu tahu saja, terima nasibmu. Saatnya ku perlihatkan kartu asku yang sebenarnya. Mutiara Langit Sui, kenapa ada di sini? Ya, benar. Ada padaku, mutiara langit Sui ini adalah harta keluargaku. Benda ini tidak hanya obat penyembuh ajaib, tapi juga bisa menghidupkan yang mati. Tapi efek sebenarnya Adalah bisa membuat orang terbang ke surga dan menjadi dewa. Terbang ke surga. Kenapa aku tidak tahu? Tentu saja kamu tidak tahu. Kitab kuno yang mencatatnya sudah lama kuhancurkan. Karena inilah, aku membunuh seluruh keluargaku. Berharap bisa terbang dan menjadi dewa. Kau demi omong kosong ini tega membunuh seluruh keluargaku. Menjadi dewa bukanlah omong kosong. Aku meneliti mutiara Tian Sui bertahun-tahun, pasti bisa membantuku. Asal aku membunuhmu dan menghisap darah seluruh keluargaku. Aku akan berhasil. Sudah tak bisa ditolong. Saatnya kau tahu kekuatan sejati mutiara Tian Sui. Pergi. Hahaha.
Aku akan jadi dewa. Aku akan jadi Raja Kera. Aku akan jadi Buddha. Aku akan kuasai segala kehidupan. Mutiara Tianshui, cepat, bunuh dia. Tidak, wajah ini sangat familiar. Ini sisa arwah keluarga Gu. Kau. Lao Xiansheng, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Bayar dengan darah? Coba dulu kekuatan harta karunmu sendiri. Bunuh dia, bunuh dia. Kenapa ini? Perintah Taishan, bebaskan arwahmu, semua hantu, 4 kehidupan menerima kasih. Selamatkan semua, segera bereinkarnasi, selamatkan semua. Segera bereinkarnasi. Efek, wajah berdarah perlahan menghilang. Apa yang kau lakukan? Kau demi sebuah kebohongan yang tak jelas. Tega membunuh seluruh keluarga Gu, sekarang saatnya ke neraka. Musyaraku. Gu Sheng, jika kau tak ingin Shen Yi mati, lebih baik jangan bergerak. Apa katamu? Istrimu sekarang di tanganku, jika tak ingin dia mati. Kau harus patuh padaku, jangan bergerak. Lao Xiansheng, berani-beraninya kau menyentuh istriku. Datang. Jahat, lepaskan aku, lepaskan aku. Gu Shengya. Katakan, jika aku tidak senang dan melukai sesuatu, apakah kau akan menyesal seumur hidup? Aku beri kau kesempatan lagi. Lepaskan dia, jika tidak, akan kubuat kau menyesal hidup di dunia ini. Gu Sheng, beraninya kau bunuh aku. Setelah kau bunuh aku, lihat apakah istrimu masih bisa hidup. Katakan, di mana Zi? Bunuh aku. Ayo, bunuh aku. Lao Xiansheng, kau sedang bermain api. Ada apa kau takut? Apa gunanya kau bisa bertarung? Orang sepertimu, sehebat apapun, akan kujadikan debu di kakiku. Sadarlah, aku bisa membunuh orang tuamu. Bisa juga membunuh istrimu, jika tak ingin dia mati. Sekarang juga berlututlah di hadapanku. Kau cari mati. Sudah di ambang maut masih berani lancang, aku hitung sampai 3. Kalau kau tidak berlutut memohon padaku, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. 1. Jiwa. Pak Tua. 3. Orang, telepon dan kirim video, biarkan dia melihat istrinya. Bagaimana Daipuna? Tak perlu repot FOY menelepon, aku sudah datang. Shen Yi, kau baik-baik saja. Zi, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, untung ada Qingya yang memberitahu. Bibi datang tepat waktu dan menyelamatkanku. Syukurlah, terima kasih. Shen Yi, orang yang kukirim untuk menangkapmu di mana? Mungkin sudah masuk penjara. Menggunakan Bibi, benar-benar pemborosan. Bibi. Siapa kau? Berani menyentuh orangku? Namaku tidak pantas kau ketahui. Kau. Xiao Sheng, bagaimana hasil investigasinya? Sudah jelas, dialah dalangnya. Lalu apa lagi yang ditunggu? Balas dendam saat ini juga. Anak-anak kecil, hanya dengan kalian? Aku FOY Mengusai Haicheng. FOY, kau pikir kau masih Raja Haicheng? Hah? Setelah malam ini namamu akan dihapus. Omong kosong. Aku Shaoli FO, menguasai Haicheng puluhan tahun. Tidak akan musnah begitu saja. Kau benar-benar menghayal. Baik, hari ini aku akan tunjukkan bagaimana kau musnah. Jangan harap, ingin membuatku musnah, Gu Sheng. Aku akan mengantarmu bertemu orang tuamu. Aku akan mencincang istrimu, aku dan keluarga Gu. Tidak bisa hidup berdampingan. FOY, hari ini kau ingat, ini hari kematianmu. Kau.
Wusheng. Semuanya sudah selesai, mari pulang.